Badan Pengusahaan BP Batam genap berusia 49 tahun. Kegiatan syukuran sebagai puncak perayaan Hari Bakti ke-49 pun dihelat pada Senin 26 Oktober 2020 bertempat di Balerung Sari, BP Batam. Selangkah menuju tahun emas 50 tahun, BP Batam memaknai momen ini untuk evaluasi. Pelaksana harian atau PLH Kepala BP Batam, Purwianto, mengatakan dengan evaluasi ini, BP Batam menyadari dalam menjalankan tugas masih banyak kelemahan dan kekurangan. Kedepan hal ini akan diperbaiki untuk menjadi lebih baik lagi. Hal ini sejalan dengan tantangan yang harus dihadapi BP Batam ke depan akan semakin berat. Terlebih saat ini pandemi COVID-19, namun hal ini tidak akan menghalangi BP Batam untuk terus mengajak para investor asing menanamkan modalnya di Kota Batam. Peringatan Hari Bakti kami yang ke-49 menjelang tahun emas insya Allah tahun depan ya, ke-50. Tentu saja momen ini menjadi momen untuk paling dua hal ya. Yang pertama evaluasi dan introspeksi atas hal yang telah kami lakukan waktu-waktu yang lalu. Dengan hasil evaluasi dan introspeksi itu kami berharap bahwa kami bisa mengelak langkah-langkah perbaikan untuk penerapan tugas kami ke depan. Kami juga menyadari bahwa dalam tugas-tugas yang lalu masih banyak kelemahan, banyak kelambatan, ya, banyak kurangan, dan kami berharap ke depan hal itu tidak terjadi lagi atau paling enggak hal itu akan bisa kami perbaiki. Di usia yang ke-49 tahun ini, beberapa pencapaian yang telah diperoleh BP Batam. Beberapa capaian yang patut diapresiasi, salah satunya berkaitan dengan proses pengurusan lahan yang kian cepat dan mudah. Selain itu, di bidang bisnis juga telah banyak terbentuk beberapa unit bisnis strategis atau SBU dan kemajuan pelabuhan sebagai penunjang sektor transportasi dan infrastruktur. Di sisi administrasi dan keuangan, penerimaan BP Batam hingga minggu lalu mencapai hampir 100%, meskipun kondisinya masih pandemi. Penerimaan di BP Batam berasal dari dua sumber pemasukan utama, yakni urusan lahan dan kegiatan pelabuhan. Capaiannya adalah paling enggak ada beberapa pengurusan ya, terutama terkait dengan lahan di Pak A3 gitu, yang semakin cepat dan semakin mudah saya rasa. Kemudian yang di bisnis di bidang A4 banyak, sekarang kan dibentuk SBU ya. Saya rasa di sana sudah banyak terjadi semacam revitalisasi dan penguatan organisasi. Kemudian misalnya di pelabuhan juga semakin maju lah sekarang. Kemudian di sisi administrasi dan keuangan, penerimaan kita sebetulnya udah sampai dengan minggu lalu udah hampir 100%. Jadi saya rasa itu hal yang cukup bagus, meskipun sebenarnya kondisi pandemi, meskipun hanya karena salah satunya karena targetnya direvisi, tapi kinerjanya sangat bagus. Dan itu ada dua yang paling besar adalah dari lahan dan dari pelabuhan. Capaian lain BP Batam dalam hal ketersediaan air bersih, BP Batam juga telah mengupayakan sambungan pipa transmisi antara Waduk Tembesi ke Waduk Muka Kuning untuk meningkatkan keamanan suplai air bersih untuk masyarakat. Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Dendi Gustinandar, mengatakan selain kegiatan puncak dengan pemotongan tumpeng, sejumlah rangkaian kegiatan juga diselenggarakan. Mulai dari penanaman pohon di wilayah tangkapan Waduk Tembesi, penanaman pohon di kawasan Dam Duri Angkang, sepeda santai BP Batam, dan sejumlah kegiatan lainnya. Kita merayakan kegiatan Hari Bakti BP Batam yang ke-49 ini tentunya dengan protokol-protokol kesehatan, dengan ketentuan-ketentuan yang kearifan yang berlaku pada kearifan saat ini. Contohnya, yang kita mulai sebelumnya adalah kita membuat satu webinar Baku Humas dengan tema menuju Batam Emas, karena tahun depan kita 50 tahun. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar webinar tersebut. Sudah berlangsung juga beberapa minggu terakhir ini, yaitu kegiatan bakti sosial yang bernuansa yang bernuansa dengan kampanye terhadap kesehatan, kampanye kepedulian terhadap pandemi. Kita bagi masker, kita bagi-bagi vitamin, dan juga kita lakukan
pengobatan ke beberapa daerah. Kemudian kita juga dalam rangka Hari Bakti ke-49 ini kita lakukan kegiatan penghijauan. Kita akan lakukan kegiatan goes dan penanaman pohon dalam rangka Hari Bakti ini juga. Menuju tahun emas di tahun depan, BP Batam diharapkan siap untuk take off untuk mencapai globalisasi dan kemajuan yang dicita-citakan. Kota Batam juga diharapkan bisa tumbuh menjadi kawasan industri bertaraf internasional, menjadi kawasan perdagangan, jasa, dan transhipment kelas dunia. Dari Batam, Muhamzani, iNews memberitakan.